Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Ballerina yang merupakan film Korea terbaru 2023 yang mengisahkan persahabatan dua wanita yang begitu berbeda karakter. Salah satu gadis ini, seorang ahli bela diri yang bekerja sebagai bodyguard, yaitu bersahabat dengan wanita si Ballerina. Bagaimanakah kisah keseruan dan kebrutalan dalam film Ballerina ini? Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka oleh wanita bernama Okju yang menjalani kehidupan yang sepi dan tidak banyak orang yang dia ajak bicara. Okju ini pernah bekerja di badan keamanan sebagai pengawal atau bodyguard, maka dari itu dia mempunyai keterampilan dalam bela diri yang sangat baik. Dia ini terlihat seperti gadis pemalu, namun dia mempunyai kemampuan untuk mengalahkan beberapa pria dengan ukuran yang lebih besar ketimbang dirinya. Di sisi lain, diperkenalkan seorang wanita bernama Min Hye. Min Hye ini sang balerina satu-satunya orang yang bisa membuat Okju tertawa. Mereka bertemu secara tidak sengaja saat Okju pergi membeli kue di toko roti tempat Min Hye bekerja. Pada saat itu, Min Hye langsung mengenali Okju karena dulunya mereka pernah belajar bersama di sekolah yang sama. Si Min Hye ini memiliki kepribadian yang sangat berlawanan dengan Okju. Dari sini terlihat bahwa Okju berkarakter dingin, introvert, sedangkan Min Hye mempunyai karakter yang ceria, extrovert. Pada suatu ketika, Min Hye pernah berkata, jika ia bukan balerina, maka dia akan memilih akan menjadi seekor ikan di kehidupan selanjutnya. Karena menurut Min Hye, dunia pada dasarnya didominasi oleh ikan, bukanlah manusia, dan hal-hal sederhana seperti itu selalu membuat Okju terpesona. Di sini terlihat mereka menghabiskan seluruh waktu bersama. Dan suatu hari saat larut malam, Okju menerima telepon dari Min Hye dan saat itu suara Min Hye terdengar sangat tertekan. Ia pun meminta Okju untuk datang ke rumahnya sesegera mungkin. Ia bergegas berangkat menuju rumah Min Hye, namun sebelum itu Okju singgah di sebuah minimarket untuk membeli beberapa cemilan dan minuman yang nantinya akan dinikmati bersama Min Hye. Sesampainya di rumah Min Hye, bel yang terus dibunyikan tidak ada respon sama sekali. Lalu ia memutuskan untuk masuk dan sampai di kamar Min Hye dan terlihat di atas tempat tidurnya berada sebuah kotak berisikan sepatu balet dan juga sebuah surat. Surat itu mengatakan sebuah permintaan dari Min Hye untuk Okju membalaskan dendamnya. Dalam catatan surat itu juga meninggalkan username untuk diselidiki. Melihat keanehan yang terjadi di rumah sahabatnya, Okju masih bingung sehingga dia pun kembali menelepon sahabatnya itu untuk mencari tahu keberadaannya. Hingga suara dering telepon di kamar mandi membuat Okju berhasil menemukan sahabatnya. Namun sayangnya, Min Hye sudah dalam keadaan tewas. Seketika hatinya hancur. Dengan itu, bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Min Hye, dia akan menemukan mereka dan membuat mereka menyesali bahwa mereka telah melakukan sesuatu terhadap sahabatnya. Langkah pertama yang Okju lakukan adalah dengan mencari tahu siapa seseorang di balik username dari surat yang dituliskan oleh Min Hye itu. Yang ia temukan dari username tersebut hanyalah sebuah postingan makanan sushi yang hanya menerima dalam bentuk pesanan. Okju pun mencoba menghubungi akun tersebut dengan berpura-pura memesan makanan. Namun anehnya, pembayaran hanya bisa dilakukan melalui pembayaran Bitcoin. Sejak saat itu, Okju mulai sadar bahwa akun tersebut bukan hanya jual sushi, namun ada sesuatu terselubung. Singkat cerita, Okju mengangkat panggilan masuk yang ada pada telepon Min Hye. Okju hanya mendengarkan dan tidak berkata apapun. Sementara di balik telepon, seorang pria terus mengoceh
terkoceh dan mengira bahwa yang mengangkat telepon itu adalah Min Hee. Sosok pria itu kesal karena tidak ada respon dari Min Hee. Ia pun meminta untuk datang ke suatu tempat di esok hari. Ia pun mengancam jika Min Hee tidak datang, maka ia akan menyebarkan sesuatu yang ia miliki dan akan membuat keluarga Min Hee menjadi malu. Dari sana pun, Ok-ju mulai memahami penderitaan yang dialami sahabatnya dan ia menyadari bahwa pria ini mempunyai sesuatu yang menyebabkan Min Hee bunuh diri. Di keesokan hari, Ok-ju mendatangi tempat yang dijanjikan pria di balik telepon sebelumnya. Di sana, ia melihat sesosok laki-laki berambut gondrong dengan melakukan transaksi dengan beberapa pria lain. Ok-ju terus memperhatikan dan dia melihat sang pembeli mengambil beberapa bungkusan kecil dan membuang makanan sushinya. Dari sana, Ok-ju bisa menyimpulkan bahwa pria itu sedang memperdagangkan narkoba. Namun, satu hal yang masih membuat bingung, ia tahu bahwa sahabatnya bukanlah seorang pecandu narkoba. Jadi, mungkin narkoba bukan alasan temannya itu melakukan bunuh diri. Karena itulah, Ok-ju masih penasaran dan memutuskan untuk mengikuti pria tersebut sampai mengetahui rumah si pria itu. Di keesokan hari, si pria pergi dari rumahnya dan ini kesempatan Ok-ju untuk menyusup ke dalam rumahnya dan mencari tahu apa yang terjadi pada sahabatnya. Di sana, Ok-ju mulai memasang beberapa alat penyadap suara sehingga ia menemukan sebuah lemari yang dipenuhi dengan instrumen yang digunakan untuk mencambuk dan merantai para wanita untuk kepuasan seksualnya. Ia juga menemukan pendrive yang tersusun rapi di mana masing-masing pendrive memiliki sebuah nama dan ada satu nama yang membuat Ok-ju tercengang bahwa ada nama balerina dalam setumpuk pendrive tersebut. Di saat pendrive berjudul balerina ia buka, isinya adalah rekaman hasil video dewasa yang sengaja dibuat oleh pria itu. Dari sana, Ok-ju mengetahui bahwa video itu adalah senjata si pria untuk mengancam sahabatnya agar mau berbuat apapun untuknya. Mengetahui hal tersebut, Ok-ju dapat merasakan kehancuran yang dirasakan oleh sahabatnya. Di hari berikutnya, Ok-ju mendengar percakapan si pria gondrong itu lewat penyadap yang ia pasang sebelumnya. Di sini terungkap si pria gondrong bernama Choi. Si Choi ini mengatakan pada temannya bahwa ia akan pergi ke suatu klub untuk mencari beberapa wanita yang akan dijadikan target selanjutnya. Dengan informasi yang didapatkan itu, Ok-ju memiliki rencana. Malam itu juga ia pergi ke rumah Min Hee dan memutuskan memakai pakaian yang tampak lebih seksi. Lalu ia pun pergi ke sebuah klub. Terlihat si Choi sedang mencari target selanjutnya. Dan pada malam itu, Ok-ju pun berhasil menarik perhatian Choi. Kini, Ok-ju berhasil membuat Choi menjadikannya sebagai target. Karena malam itu, Choi berniat mengajaknya untuk pergi ke sebuah hotel. Sesampai di hotel, di mana hotel itu yang biasanya membawa semua gadisnya, Choi tidak tahu siapa yang dia bawa ke hotel dan dia pikir bahwa dia bisa memperlakukan Ok-ju sama dengan para gadis yang ia lakukan sebelumnya. Sesampainya di kamar hotel, Choi melakukan hal seperti biasanya, merayu, lalu mengajak Ok-ju untuk minum. Setelah Choi mengira Ok-ju telah pingsan, lalu ia mengganti pakaiannya dan mendekati Ok-ju yang sudah terbaring tidak sadarkan diri. Kemudian, ia mulai merekam dan memfilmkan dan terus menyentuh Ok-ju. Namun, sebelum Choi bertindak lebih jauh pada dirinya, Ok-ju telah menyiapkan sesuatu untuknya. Insiden itu membuat keduanya terlibat perkelahian sengit dan dalam perkelahian itu Ok-ju mampu mengalahkan Choi dan berhasil melukai bagian mulutnya. Akan tetapi, ketika hendak membunuh Choi, tiba-tiba temannya si penjaga hotel datang menembakkan peluru ke arahnya. Melihat situasi yang kacau, Ok-ju memutuskan untuk kabur. Namun di luar ternyata muncul satu lagi pria dengan gergaji mesin. Dan untungnya seseorang membuka pintu ketika pria itu mencoba menyerangnya. Akibatnya kaki pria itu terpotong oleh gergaji mesinnya sendiri. Dan gadis yang membuka pintu itu lalu menuntun Ok-ju untuk pergi kabur dari tempat tersebut. Sementara di keesokan harinya, Choi terbangun di rumah sakit dengan beberapa jahitan di bagian mulutnya.
Di ruangan itu pun dipenuhi oleh para mafia dan dia juga dikunjungi oleh ketua gengnya. Di sana, ketua geng menyampaikan kekecewaannya karena ia tahu anak buahnya kalah berkelahi dengan seorang wanita. Ia pun memberi Choi waktu 3 hari lamanya untuk menangkap dan membawa Okju kepadanya. Shin kembali ke Okju dan si gadis yang menyelamatkan sebelumnya. Si gadis itu memberitahu pada Okju bahwa mereka telah melakukan hal yang sama terhadap ratusan gadis. Dan yang mereka lakukan adalah membius dan merekam video, lalu kemudian mengancam para wanita agar menuruti tuntutan mereka jika tidak ingin video tersebut bocor dan tersebar. Singkat cerita, ketika kondisi Choi sudah lebih baik, ia pergi ke suatu tempat untuk menemui salah satu temannya, yaitu adalah Myung-sik, seorang apoteker yang sedang meracik narkoba. Di sana, Choi menceritakan bahwa ia perlu bantuannya untuk membunuh gadis yang menyerangnya sebelumnya, yaitu Okju. Di sisi lain, Okju menyadari bahwa ia harus menyiapkan amunisi untuk melakukan balas dendam selanjutnya. Terlebih ia tahu bahwa musuhnya tidak hanya seorang diri. Oleh karena itu, ia menemui seniornya dahulu untuk membantunya menemukan senjata yang ilegal. Dan di sana, seniornya merujukan untuk menemui sepasang lansia di suatu tempat. Sesampai ke tempat yang ditujukan untuk menemui pasangan lansia yang dimaksud, lalu ia melakukan transaksi dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara itu, Okju sedang melakukan perbaikan pada pistol-pistol yang ia beli pada kedua lansia sebelumnya. Ia lalu meminta gadis yang menjadi salah satu korban Choi untuk segera tidur. Kemudian Okju pergi ke minimarket dan membeli beberapa makanan dan minuman. Di tempat lain, Choi dan Myung-sik mencoba mencari keberadaan Okju, dan ketika Okju kembali, si gadis SMA itu sudah tidak ada lagi di tempat awal ia tidur. Dan tiba-tiba Myung-sik muncul dari lemari dan langsung menyerang Okju, dan saat itu juga Okju memutuskan untuk melompat kabur lewat jendela. 3 hari berlalu, Choi dan Myung-sik gagal menangkap Okju dan saat itu yang bertemu dengan bosnya. Namun, Choi dan Myung-sik bekerja sama dengan mengatakan bahwa dia telah berhasil membunuh Okju dan membuang mayatnya. Setelah bosnya pergi, Choi dan Myung-sik lalu menginterogasi si gadis SMA. Ia mengancam gadis SMA itu untuk mengatakan di mana tempat persembunyian Okju. Namun gadis itu tidak bersuara sedikit pun. Sementara itu, Okju datang ke hotel si Choi yang sebelumnya. Ia datang dengan menodongkan senjata kepada si pria dengan mesin gergaji sebelumnya. Ia menanyakan di mana lokasi keberadaan Choi. Setelah jawaban itu didapatkan, Okju tidak segan-segan untuk membunuhnya. 너 발이 작아서 사랑아 생일 축하 못 해줄 것 같아서. Setelah berhasil mendapatkan informasi lokasi itu, ia pun bergegas ke tempat tersebut. Tanpa penyamaran dan penyusupan, Okju datang lewat pintu depan markas para mafia. Ia masuk beriringan dengan beberapa mafia yang ada di sebuah lift. Saat liftnya sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba semua mafia yang bersamanya dalam lift itu sudah dalam keadaan mati. Dengan muka yang berlumuran darah, dengan santainya Okju berjalan di tempat pembudidayaan ganja. Dengan suara lantang, ia kemudian bertanya pada semua mafia yang ada di sana keberadaan gadis SMA yang diculik oleh Myung-sik dan si Choi sebelumnya. Hingga tidak lama, muncullah ketua geng mereka dan mencoba mengajak untuk berdiskusi. Akan tetapi, tanpa ingin membuang-buang waktu, Okju langsung menembak si ketua geng itu tepat di kepalanya. Akibatnya, hal itu memicu semua mafia untuk menyerang Okju. Dan ia sebisa mungkin bertahan dengan kemampuan bela diri yang ia miliki. Lewat pertempuran yang sangat sengit, Okju berhasil melumpuhkan semuanya. Tak luput dia juga bertanya pada para mafia di mana lokasi keberadaan Choi dan Myung-sik. Akhirnya, ia berhasil bertemu dengan Myung-sik, di mana saat itu Myung-sik tengah membawa si gadis SMA yang sepertinya sudah tidak bernyawa. Melihat hal itu, Okju semakin meradang dan langsung mendorongkan pisau ke Myung-sik. Tanpa diduga, Choi tiba-tiba muncul
dan langsung menembak ke arah lengan kiri Okju. Namun tidak diduga, tidak hanya Okju yang si Choi tembak, ia juga menembak ke arah Myung-sik karena sebelumnya dia berjanji akan memberi Myung-sik uang 100 juta jika ia bersedia membantunya menangkap Okju. Dan karena Myung-sik sudah mati, jadi Choi tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang 100 juta atas bantuannya. Sungguh sangat licik. Di saat Okju tersudutkan oleh Choi, tiba-tiba si gadis SMA yang rupanya masih hidup itu menjadi kesempatan bagi Okju untuk balas menyerang dengan pisau kecil yang dia simpan di sakunya. Tembakan itu berhasil melumpuhkan Choi dan mereka berdua membawa ke tepian pantai. Choi dibiarkan merangkak sementara Okju mendatanginya dengan alat bakar yang sangat dahsyat. Lalu Choi kemudian bertanya pada Okju tentang siapa dirinya sebenarnya dan mengapa berbuat nekat sedemikian jauhnya. Hingga Okju mengatakan bahwa ia adalah si balerina yang membuat Choi semakin ketakutan. Sebisa mungkin saat itu Choi meminta maaf dan bersedia untuk dipenjarakan asal ia tidak dibunuh. Namun tekad Okju sudah bulat bahwa ia datang untuk membalaskan dendam sahabatnya. Choi mulai berbicara kembali dan mengatakan ia akan melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan Min Hee ketika ia berada di neraka nantinya. Namun ocehan itu tidak membuat Okju goyah, bahkan ia akan membalas dengan mengatakan akan memburunya sampai ke neraka. Setelah itu, Okju membakar habis dan mengirim Choi menuju nerakanya dan pembalasan dendam tuntas. Di sini, Okju juga menyadari bahwa dia tidak hanya membalaskan dendam atas kematian sahabatnya, tetapi ia juga menyelamatkan nyawa banyak korban. Dan film pun selesai.